Puluhan sepeda motor ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami mogok mesin usai mengisi bahan bakar subsidi. Iya, para ojol terpaksa menguras tangki dan juga menyimpan sisa BBM sebagai bukti untuk membuat laporan. Dia isi pertalite, mogok semua ya. Bayangkan dikuras habis, dibanting, dikuras habis ya. Gara-gara oplos, oplosan. Om angkat ini om, bensin. Pertalite, apa ini pertalite? Aduh, mogok semua motor, hancur. Puluhan pengendara ojek online di Kendari terpaksa menguras tangki motor mereka setelah mengalami kerusakan mesin secara mendadak. Mereka menduga ini disebabkan BBM subsidi Pertalite yang diisi merupakan oplosan. Awalnya motor mereka mendadak mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Saat dikuras, BBM yang digunakan tercium bau menyengat yang tidak biasa. Kayaknya sudah dicampur ini. Yang kita lihat campurannya dicampur pakai apa itu? Saya tidak tahu apa campurannya. Tapi bau kan? Iya, yang jelas bau. Beda dengan sebelumnya. Ini baru kali ini kita rasa seperti ini. Baru kali ini. Biasanya tidak. Tapi mengisinya tetap di SPBU atau pernah? SPBU. Ya, tidak pernah botolan. Para pengendara ojol mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki motor mereka. Sisa BBM Pertalite yang diduga oplosan tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk membuat laporan ke polisi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memastikan kondisi bahan bakar minyak Pertamax yang beredar di pasaran saat ini sudah sesuai standar Pertamina. Pada hari ini saya kedatangan Pak Direktur ikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina. Pemirsa, hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin usai bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di kantor Kejagung Kamis siang. Jaksa Agung menyatakan waktu terjadinya perkara di rentang waktu 2018 hingga 2023 sehingga dapat dipastikan Pertamax yang diproduksi pada 2024 dan seterusnya sudah sesuai dengan standar. Hal ini disampaikan untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai adanya BBM Pertamax yang diduga dioplos imbas terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama. Sementara pihak Pertamina menyebut pihaknya juga melakukan uji rutin produknya setiap tahun yang bekerja sama dengan Lemigas. Adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tembus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak Pertamax yang ada di pasaran. Artinya bahwa mulai 2014 ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang kita selidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa bahan bakar minyak sebagai produk kilang yang didistribusi atau dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini adalah baik, ya, dalam kondisi yang baik dan sudah sesuai dengan spesifikasi, tetap tidak terkait dengan peristiwa hukum yang sedang disidik. Karena bahan bakar minyak adalah barang habis pakai dan jika dilihat dari sisi lamanya stok kecukupan BBM yang bersekitar antara 21 sampai 23 hari, maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023.
ini tidak ada kaitannya. Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina. Pada hari ini saya kedatangan Pak Direktur ikan dugaan tindak pidana korupsi pada PT Pertamina. Nawaitu sawma gadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad Nur Jadwal Imsakia Jumat 7 Maret. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, razia digelar Polantas Sidoarjo, Jawa Timur saat bulan suci Ramadan. Pengguna jalan yang terjaring mendapatkan takjil serta edukasi tertib lalu lintas. Sementara petugas di PD Jaya Aceh juga membagikan ratusan takjil kepada pengguna jalan saat menjelang waktu berbuka puasa. Sejumlah pengendara yang melintas di kawasan bundaran Taman Pinang Indah Sidoarjo kaget saat diberhentikan polisi. Bagi pelanggar lalu lintas, selain menerima edukasi, juga mendapatkan paket takjil gratis. Ya? Kaget banget. Kaget kenapa? Gak pakai helm. Oh gitu. Berarti dikiranya rahasia nih? Iya, kirain. Ternyata? Enggak. Dikasih takjil. Seneng gak nih, Bu? Alhamdulillah. Kaget kenapa? Saya kira ada tilang. Dikira ada rahasia ya? Ada rahasia. Iya. Tapi ternyata dikasih takjil. Dikasih takjil ya. Kegiatan bagi-bagi takjil. Ya tujuannya pendekatan kita untuk masyarakat. Jadi masyarakat takut kalau misalkan ada kegiatan razia. Dengan pendekatan ini harapan kami masyarakat bisa tertib. Jadi selain kita untuk berbagi terhadap sesama, untuk mencari berkah, kita juga bagaimana mengedukasi masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas. Sementara polisi di PD Jaya Aceh membagikan 400 paket takjil untuk pengguna jalan jelang buka puasa. Bagi takjil gratis ini digelar di Jalan Iskandar Muda yang berada di depan kantor Satpasim Polres PD Jaya. Kondisi jalan yang padat pada sore hari tak menyurutkan petugas untuk berbagi kebaikan. Hari ini kita membagikan takjil sekitar kurang lebih 400 dan mudah-mudahan ini kita akan langsung terus selama bulan suci Ramadan dari mulai hari Senin sampai dengan nanti hari Jumat ya, sampai dengan nanti hari terakhir bulan puasa. Mudah-mudahan ini semua terlaksana. Tujuannya adalah sedikit berbagi ya. Pembagian takjil gratis ini dilakukan beberapa hari selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan PD Jaya Aceh, Pramono Putra, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, pemuda Partai Perindo berkolaborasi dengan Forum UMKM Kabupaten Bogor menggelar Gebiar Ramadan di lapangan Cipadung, Desa Sukaresmi, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan adanya bazar ini diharapkan mampu mendongkrak dan juga meningkatkan perekonomian, khususnya bagi pelaku UMKM. Pemuda Partai Perindo konsisten menjalankan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya dengan acara Gebiar Ramadan yang digelar di lapangan Cipadung, Desa Sukaremi, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempromosikan produk-produk unggulan UMKM lokal, serta menyediakan sembako dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Ucapkan selamat atas pembukaan acara Gebiar UMKM yang diselenggarakan oleh Pemuda Perindo. Saya sangat mengapresiasi
terima kasih kepada seluruh pemuda Perindo sudah memberikan wadah untuk teman-teman UMKM, walaupun kita di sini misalkan jangan lihat kita berbeda partai, tapi kita sedang bertujuan. Bazar ini sangat penting sekali untuk peningkatan kualitas UMKM di Kabupaten Bogor, baik dari kualitas penjualan maupun kualitas taraf hidup para pelaku UMKM. Partai Perindo berkomitmen akan selalu menjadi garda terdepan dalam membantu pelaku usaha kecil dan program kemasyarakatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah masjid berusia lebih dari 1 abad terdapat di Boyolali, Jawa Tengah. Ya, walaupun sudah tua pemirsa, masjid peninggalan Raja Keraton Surakarta ini tak pernah sepi dari jemaah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan Allah rumah untuknya di surga. Ya, hadis ini dari HR Bukhari dan Muslim yang menjadi pedoman umat muslim mendirikan sebuah masjid. Nah, ada sebuah masjid yang dinamakan Masjid Cipto Mulyo di Boyolali berdiri sejak zaman pemerintahan Paku Buwono X. Selain namanya yang unik, yaitu menggunakan bahasa Jawa, bangunan Masjid Cipto menampilkan desain Jawa kuno yang berbentuk limasan dan menyerupai pendopo. Masjid ini memiliki 5 pintu utama, di mana semuanya terletak di bagian depan bangunan masjid. Di atas setiap pintu diberikan ukiran yang disisipkan tulisan PB10, sebagai tanda bahwa masjid tersebut dibangun pada masa pemerintahannya. Bahkan beduk dan kentongan masih asli sejak zaman dulu hingga saat ini dan masih digunakan. Ini masih asli semua. Iya, beduk, kentongan, mimbar, pintu-pintu itu masih asli semua. Belum ada diganti total, belum ada. Di depan itu ada tambahan itu karena jamahnya kan bludak begitu bahasa Jawa. Nah, itu tambahan itu kalau tidak diberi itu jamahnya kepanasan. Walaupun usianya sudah 120 tahun, bangunan masjid ini masih kokoh. Para jamaah masjid pun masih ramai mendatangi dan beribadah di dalam masjid. Menurut sejarah, masjid ini dibangun oleh Raja Keraton Surakarta pada hari Selasa 24 Jumadil Akhir tahun 1838 Hijriah atau tepatnya tahun 1905 Masehi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, momen berbuka puasa tentu ditunggu-tunggu umat muslim seluruh dunia, tak terkecuali di Kairo, Mesir. Ya, momen ini juga dinikmati oleh para warga negara Indonesia yang tinggal di Mesir. Darasa menjadi salah satu area terkenal di kota Kairo, Mesir bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa, termasuk warga negara Indonesia di sana. Tak hanya menikmati suasana syahdu, berburu makanan berbuka puasa atau takjil juga menjadi aktivitas yang menyenangkan di lokasi sekitar Masjid Al-Azhar ini. Salah satu yang banyak diburu yakni beraneka ragam jus buah dan susu yang biasa disebut sobia. Minuman segar ini dijual di dalam botol-botol plastik dan tentunya mampu menghilangkan dahaga serta menambah energi setelah seharian berpuasa. Berbagai aktivitas juga digelar pengurus Masjid Al-Azhar untuk menyiapkan kebutuhan berbuka puasa bagi jemaah masjid. Uniknya, relawannya banyak yang berstatus WNI. Sebelum berbuka puasa, Syekh Masjid Al-Azhar biasanya mengajak jemaah untuk membaca 1 juz Al-Quran setiap hari. Syekh lalu memberikan tausiah. Waktunya berbuka puasa tiba.
Jemaah pun beramai-ramai menyantap hidangan berbuka puasa yang tentunya gratis disediakan oleh masjid. Momen berbuka puasa serta menunaikan ibadah sholat di masjid berusia 1 milenium lebih ini tentu memberikan banyak kesan bagi umat muslim.